Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencurahkan kegelisahannya terkait situasi politik. Megawati merasa partainya sedang dimusuhi partai lain dan mengkhawatirkan upaya mengganggu PDI Perjuangan melalui Forum Kongres 2025. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Rifana. Selamat sore Mbak Sore Rifana, Mas Seno. Pak Jayadi, selamat sore. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menyebut dalam pidatonya bahwa dirinya dan partainya dimusuhi. Pertanyaannya mengapa Ibu Megawati berpandangan seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Rifana, selamat sore. Jadi tadi pidato itu disampaikan oleh Ibu Mega di acara bedah buku Profesor Todung Mulya Lubis yang menyoal tentang fenomena hukum, fenomena politik termasuk situasi psikologis sepanjang Pilpres 2024 berdasarkan pengalaman empirik beliau dan rekan-rekan. Nah, dalam konteks itu maka kita merefresh kembali tentang memori tentang tahun politik satu tahun belakangan, mulai dari rentetan Pilpres hingga ke Pilkada serentak kemarin. Dan memang di situ Ibu Mega menyampaikan pidato yang cukup panjang, yang penuh dengan berbagai cerita tentang situasi politik di Indonesia berdasarkan pengalaman beliau yang memang pernah mengalami berbagai macam peristiwa bersejarah, peristiwa yang harus berdarah-darah untuk berjuang untuk demokrasi, dan menjadi presiden, menjadi wakil presiden perempuan pertama, dan akhirnya hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena tentu kita melihat bahwa memang berbagai catatan kritis sudah kami sampaikan terhadap publik selama setahun terakhir. Bagaimana berbagai situasi demokrasi terkini itu kita anggap tidak menguntungkan untuk orang-orang yang berjuang dengan modal minimal, dengan akses kekuasaan minimal, dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan berhubungan dengan elit-elit politik. Nah, pilkada seperti itu dengan ekosistem yang terjadi kemarin itu memang membuat kami resah. Oleh karena itu Bu Mega menyampaikan itu dalam framework itu, dalam konteks itu, dan berbagai kritikan terhadap situasi demokrasi itu dilakukan oleh Bu Mega memang secara konsisten karena kita berpegang teguh pada banyaknya catatan publik tentang keterlibatan kekuatan negara di dalam pemilu, bagaimana upaya kartelisasi politik dilakukan, sehingga saya rasa pesannya tetap konsisten, tetap sama sejak Pilpres dilaksanakan. Itu Mbak Rifana. Baik, Mas Seno. Jadi indikatornya apa nih? Bahwa PDI Perjuangan saat ini dimusuhi partai-partai lain. Indikatornya berarti pada saat kemarin ya, kontestasi Pilpres dan Pilkada? Ya, paling mencolok sebenarnya pada saat pilkada kan bisa dilihat. Artinya di daerah-daerah yang sangat strategis di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara, itu PDI Perjuangan relatif sendirian. Oke. Dan dalam konteks itu tentu saja kalau kita mau merentet peristiwa agak ke belakang, di tempat-tempat tersebut sangat berpotensi kemarin dilakukan pilkada dengan menghadapi kotak kosong. Kenapa? Karena kekuatan politik semuanya terkonsentrasi menjadi satu. Dan PDI Perjuangan relatif ditinggal sendirian. Hanya di daerah tertentu seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang kita punya cukup kursi berdasarkan aturan lama, itu yang kita bisa memajukan kader. Tapi di daerah lain seperti Jakarta, seperti Jawa Timur itu terancam akan disituasikan kotak kosong. Kalau tidak ada situasi peringatan darurat, tidak ada situasi perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, maka pilkada kemarin akan dipenuhi kandidat-kandidat yang memang dikehendaki oleh kekuasaan sejak awal. Dan saya Mas rasa Seno. itu sudah merupakan satu indikator tentang apa yang disampaikan Bu Mega. Itu Mbak Jadi Rifana. indikatornya itu ya, ditinggal sendirian pada saat kontestasi Pilkada. Ya, Begitu? salah satunya itu. Tetapi Oke. kan artinya secara garis besar kan itu akan mematikan berbagai situasi Baik. demokrasi di lapangan yang memang secara survei kalau dibaca sebenarnya ada keinginan dari masyarakat untuk melihat kompetisi yang fair, kompetisi yang basisnya elektoral Baik. secara rasional, dan kemarin itu berusaha dinegasikan. Itu yang kami Oke. soroti di Oke. dalam berbagai upaya penyampaian di publik. Itu Mbak. Mas Seno, tapi kalau kita lihat ya dari 500 daerah ya, tadi yang Anda sebutkan kan sebetulnya hanya untuk pilkada calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Tapi di daerah-daerah lain yang kabupaten kota itu banyak PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju Plus.
Artinya kan nggak dimusuhi kalau bisa berkoalisi dengan partai-partai lain. Ada yang berkoalisi dengan PKS, ada yang berkoalisi dengan Gerindra, banyak juga ada yang berkoalisi dengan Golkar. Ya, ya secara Bahkan umum kota sebenarnya, Surabaya menang lawan kota ya kosong. betul, betul. Gini, sebetulnya secara umum kita punya hubungan yang baik dengan semua partai politik. Hmm, Faktanya di pilkada di berbagai tempat kan juga kita membangun suatu kerjasama politik. hmm. Tetapi kalau membaca pilkada, konsentrasi energi politiknya secara exposure, secara perhatian, secara alokasi kekuatan, itu tentu akan sulit untuk menghindar dari fakta bahwa prioritas daerah itu ada. Di mana itu? Ya yang saya sebutkan tadi, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Jawa Barat, dan itu membuat suatu potret yang sangat mudah untuk ditangkap sebetulnya situasinya kemarin seperti apa. Oke, baik. Di tempat-tempat lain, yes, memang kami membangun kerjasama politik yang baik dengan berbagai partai politik. Faktanya memang hubungan kami baik kok dengan Ya, dengan semuanya. hubungan baik kan artinya Tetapi nggak dimusuhi dong, Mas Seno. kalau di daerah-daerah prioritas ditampilkan watak yang semacam itu, artinya memang ada upaya untuk kemudian melakukan suatu langkah yang membuat pilkada ini direduksi maknanya, tidak lagi menjadi suatu hajatan kedaulatan rakyat tetapi menjadi hajatan Baik, elit. Nah, degradasi makna pilkada itu yang kami anggap tidak pas kalau kita bicara tentang pemilu. Dan itulah oke, kenapa yang oke, membuat posisi kami menjadi disulitkan, baik. dan tentu saja itu yang menjadi situasi kebatinan dalam pidato Ibu tadi Baik, siang. baik. Saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apakah memang Anda melihat saat ini PDI Perjuangan sedang dimusuhi partai lain seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Seno dan juga Ibu Megawati dalam pidatonya? Padahal dalam kenyataannya tadi Mas Seno juga menyampaikan hubungannya baik PDI Perjuangan dengan partai-partai lain dan ada kerjasama politik koalisi di daerah-daerah lain begitu ya di pilkada serentak kemarin. Jadi memang dimusuhi nggak nih Saya kira Mas? kalau konteksnya pilkada, apa namanya, pilkada itu kalau saya bagi dua ya. Ada pilkada yang terkait langsung dengan konstelasi politik nasional, ada Mm-mm. yang tidak terkait langsung. Nah, yang terkait langsung dengan konstelasi politik nasional itu terkait dengan pertarungan antara Kimplas dan PDI Perjuangan antara lain. Hmm, Ya, di situ kita melihat memang ada apa namanya perbedaan yang cukup tajam antara PDI Perjuangan dengan Kimplas di daerah-daerah kunci di oke. Sumatera Utara, di Jakarta, di Jawa Tengah. Barat, ya, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah-daerah kunci itu saya kira yang jadi perhatian. Jadi kalau kita, menurut saya apa yang disampaikan Ibu Mega itu lebih terkait dengan konteks politik nasional kan, bukan Hmm. spesifik konteks politik daerah. Nah, kalau dikaitkan dengan pilkada, saya melihatnya adalah pilkada di daerah-daerah kunci, di daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus dari Kimplas. Dan kalau kita lihat daerah-daerah khusus tadi, memang terlihat ada upaya Kimplas untuk mencoba mensapu bersih Sumatera Oke, Utara dan Jawa, terutama Sumatera Utara dan Jawa ya. Nah, kebetulan di Jawa, Kimplas tampaknya berhasil menyapu bersih hampir semuanya kecuali Jakarta. hmm, Konteksnya di situ, saya kira. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Bu Mega itu adalah kekhawatiran bahwa perbedaan yang cukup tajam antara PDIP dengan Kimplas itu akan berlanjut oke, di politik ke depan, baik hmm, dalam konteks pemerintahan maupun politik internal partai PDI Perjuangan. Itu saya kira yang menjadi hmm, kekhawatiran. hmm, Kalau itu yang jadi dasarnya, ya kekhawatiran itu masuk akal saja kan? ya, Kenapa? Karena misalnya ya, sejak Presiden Prabowo terpilih itu memang terlihat ada keinginan untuk mengajak semua kekuatan politik, semua partai politik untuk bersatu secara literal ya. Maksudnya itu berada dalam satu koalisi. Kita mendengar banyak upaya untuk mempertemukan Pak Prabowo, Presiden Prabowo dengan Bu Mega, tapi sampai sekarang nggak berhasil kan gitu. Kita mendengar ada upaya untuk mengajak PDI Perjuangan berada dalam Kimples dan itu sampai hari ini masih di apa namanya masih tidak tampaknya tidak disambut dengan cukup baik oleh PDI Perjuangan. hmm, Jadi konteks itu mungkin dianggap bisa berlanjut ke politik internal PDI Perjuangan ke depan karena bagaimanapun baik, partai PDI Perjuangan akan memainkan peranan penting dalam politik nasional ke depan kalau PDI Perjuangan tetap memilih posisi berada di luar pemerintahan seperti sekarang. oke, oke, baik.
Saya mau ke Mas Seno lagi ya. Mas Seno, selain merasa dimusuhi ya, dalam pidatonya Ibu Mega juga menyebut banyak pihak mendorong PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahannya Pak Prabowo. Tetapi Ibu Mega mempertanyakan akan mendapatkan apa kalau PDIP bergabung. Apakah ini semakin menguatkan sinyal bahwa Ibu Mega tidak akan membawa PDIP bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo, apalagi beliau juga merasa saat ini sedang dimusuhi oleh partai-partai lain? Ya poinnya adalah sebenarnya pemilu itu kan menentukan pilihan terbaik untuk memimpin rakyat di satu daerah. Dan artinya kalah menang itu sudah ada aturan mainnya, siapa yang menang, siapa yang kalah, dan etika politiknya adalah yang menanglah yang kemudian menyusun, punya hak prerogatif untuk menyusun komposisi kabinetnya. Nah dalam hal itu kami memahami etika politik itu dengan baik. Dan kami diajarkan untuk dalam konteks hal-hal semacam ini tidak transaksional di dalam melakukan tukar menukar kekuasaan. Oke. Oleh karena itu kalau sudah jelas siapa yang menang, siapa yang tidak menang, dikalahkan, maka kita menghormati peran dan fungsi masing-masing. Artinya PDI Nah sejauh ini kan Perjuangan melalui pidatonya Ibu Mega itu semakin menegaskan sikap di luar ya, tidak akan bergabung. ya nanti keputusan resminya kan pasca kongres, tetapi sejauh ini kan sikapnya sudah jelas. Orang menunggu kapan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega lalu dikait-kaitkan dengan dapat jatah kursi berapa itu kan sebelum pelantikan presiden kemarin. Tetapi kan pertemuan itu juga tidak terlaksana dan itu otomatis membatalkan berbagai asumsi bahwa kita akan menggunakan momen pertemuan itu sebagai alat tukar politik. Buat kami tidak seperti itu. Sejauh ini kami tidak mengirimkan kader yang punya Oke. KTA partai di dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan kami menjalankan tugas dengan baik sebagai legislatif. Baik. Kita memiliki kursi ketua DPR RI. Itu yang kami jalankan secara konsisten. Jadi Oke, jadi prinsipnya itu ya sejauh ini tidak ada arah-arah ke sana. tidak ada arah-arah ke sana ya Mas Jayadi. Jadi Anda sepakat nggak bahwa memaknai pernyataan Ibu Megawati itu adalah sinyal ya belum ada nih arahnya ke sana bergabung ke pemerintahannya Pak Prabowo. Apalagi posisinya saat ini merasa dimusuhi oleh partai-partai lain. Iya, itu sinyalnya. Cuman lalu itu ditambahi dengan kekhawatiran karena posisinya berseberangan dengan Kimplas, maka ada kekhawatiran akan kongresnya akan di apa itu istilahnya Di diaud-aud, awut-awut, ya. Maksudnya diintervensi kan? diacak-acak maksudnya. Iya, diintervensi lah. Ya. Dan kalau berdasarkan pengalaman memang ada sejarah bahwa partai-partai melalui kongresnya atau musyawarah nasional itu diawut-awut oleh pemerintah yang berkuasa kan. Ya. Tapi begini, seharusnya kekhawatiran itu bisa ada kalau ada dua kondisi ya. Salah satu atau salah dua kondisi. Kekhawatiran akan diawut-awut itu. Satu, kalau partai koalisi yang sedang berkuasa ingin menambah kekuatan koalisinya. Hmm. Artinya dia ingin ada tambahan kekuatan politik supaya lancar dalam pemerintahan. Hmm. Nah seharusnya kalau ini yang menjadi alasan, harusnya itu tidak ada kan? Karena Ya. kekuatan koalisi Implas sudah lebih dari 80%. Itu. Tapi walaupun Anda jangan lupa Pak Jokowi ada dugaan ya Partai Demokrat di era Pak Jokowi diintervensi kan? Betul. Padahal ketika itu kekuatan koalisi Juga Presiden kuat Jokowi lebih sudah dari sangat kuat, tidak perlu 70%. tambahan. Ya. Iya, kenapa masih ada intervensi kan gitu? Ya. Nah, salah satu alasan untuk mengapa bisa ada intervensi walaupun kekuatan politik penguasa sudah kuat adalah kalau ada keinginan untuk tidak ada oposisi, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini, lagi-lagi kekhawatiran Bu Mega itu bisa masuk akal. Kenapa? Presiden Prabowo berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyatakan dia ingin semuanya masuk ke dalam koalisi. Dia ingin semuanya bersatu, begitu. Nah, kalau ini diterjemahkan sebagai ketidakinginan untuk adanya oposisi, lalu PDIP berposisi sebagai oposisi itu tidak membuat pemerintah senang, Ya. maka kekhawatiran akan adanya diawut-awut itu mungkin saja terjadi. Atau Oke. bukan persoalan tidak mau ada oposisi itu yang menjadi masalah. Masalahnya adalah ada pihak yang ingin mengambil PDI Perjuangan, Baik. ya kan? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu saya kira masih masuk akal untuk menjadi peringatan. Tapi sekali lagi menurut saya sebaiknya pemerintah Presiden Prabowo
tidak perlu sampai sejauh itu karena kekuatan politiknya juga sudah ada untuk melanjutkan pemerintahan, dan PDI Perjuangan terbukti sejak pemerintahan SBY adalah oposisi yang konstruktif kan, oposisi yang loyal, bukan oposisi yang destruktif begitu. Baik, baik. Kita akan tunggu ya seperti apa nanti ke depannya, apakah PDI Perjuangan akan memutuskan tetap berada di luar pemerintahan atau justru tergoda untuk masuk ke dalam pemerintahan dan mendapatkan posisi di kabinetnya Pak Prabowo. Kita akan tunggu nanti di Kongres 2025 dan semoga tidak diaut-aut atau tidak diintervensi tadi bahasanya. Terima Amin, kasih. amin, amin. Dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada juru bicara PDI Perjuangan Mas Aryo Seno Bagaskoro dan Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan. Sehat selalu Mas Seno dan juga Mas Jayadi. Terima kasih Rifana. Terima kasih Mbak Nana, Pak Jayadi, terima kasih.